Maka malam hari ini rasakan dalam hati bahwa kita juga sedang dihibur oleh Allah. Maka kaum muslimin harus hidup bahagia. Kenapa? Setidaknya ada dua alasan kenapa hidup kita harus bahagia. Ada dua alasan, bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan hanya ini yang akan saya jelaskan. Dua alasan kenapa dalam hidup kita harus bahagia, gak boleh sedih. Allah berfirman, innal hayatad dunya la'ibun wa lahun. Sesungguhnya hidup di dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Sekarang saya mau tanya bapak-bapak, anak-anak kalau sedang main senang apa sedih? Senang. Kalau anak-anak main tapi dia sedih, barangkali dalam permainannya dia nggak tahu aturan mainnya. Jadi kalau hidup kita sedih, kita berarti nggak tahu aturan hidup. Karena orang diciptakan hidup di dunia itu untuk bahagia. Apa alasan kenapa bahagia? Karena bapak-bapak ini, meskipun sekarang tinggalnya di rumah yang mungkin sempit, ada yang mungkin masih kontrak, ada yang mungkin rumahnya sudah tidak layak, tapi yakin malam hari ini tancapkan keyakinan dalam diri kita bahwa tempat kita itu bukan di dunia, tapi di surga. Di surga. Inni a'dadtu li'ibadiyas salihin al-jannata ma la 'ainun ra'at. Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku telah menyediakan kepada hamba-hamba yang saleh. Siapa hamba yang saleh? Orang-orang yang suka rajin ke masjid, bapak-bapak yang hadir majelis taklim, pejuang-pejuang di madrasah, di pondok pesantren, orang-orang tua yang mencari nafkah untuk anaknya. Mereka adalah ibadiyas sholihin, hamba-hamba Allah yang saleh. Allah sediakan apa? Al-jannah, surga. Seperti apa surga itu? Surga itu mana ainun ra'at. Surga itu sesuatu yang indah yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia. Bapak-bapak pernah melihat, coba di Sukabumi itu tempat mana yang paling indah kan? Hah? Tempat yang paling indah di Sukabumi, tempat rekreasi yang mana yang paling indah, coba sebutin? Hah? Salah bintang. Salah bintang. Kasihan banget istrinya siapa itu? Harus diajak jalan-jalan. Sebutin tempat yang paling indah yang pernah kita lihat, maka surga jauh lebih indah daripada apapun yang pernah kita lihat di dunia. Karena sifat surga adalah mala ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia. Bahkan digambarkan jomblo, tahu kan? Bidadari di surga itu, kalau sekarang coba cek siapa artis wanita paling cantik? Andin. Andin berharap menjadi Mas Al, bukan Al Leblan tapi almarhum. Semua kecantikan wanita paling cantik, artis paling cantik, model paling cantik dikumpulkan kecantikannya menjadi satu, maka tidak bisa sebanding dengan selembar saja keindahan bulu mata bidadari. Nah, bahkan dijelaskan kalau bidadari meneteskan air liurnya ke atas permukaan bumi, serta-merta bumi akan diliputi harum yang luar biasa. Kalau selembar rambutnya jatuh ke bumi, betapapun matahari cerah, maka bumi akan terlihat hitam, kelam, pekat dari hitamnya rambut bidadari. Masya Allah. Dan kita dijanjikan akan dinikahkan dengan bidadari, bapak-bapak. Ibu-ibu protes terus, kita dengan apa? Itu salah. Ibu-ibu ada wildanun mukhalladun, ada bidadara, laki-laki yang gagah, yang ganteng, suami ibu lewat, nggak ada apa-apanya. Malah ainun ra'at, walau ulun sami'at, dan tidak ada telinga yang pernah mendengar tentang kabar keindahan dengan sempurna. Maksudnya, seindah apapun cerita tentang surga yang pernah kita dengar, maka surga jauh lebih indah daripada itu. Wala khatarat bi qalbin bashar, dan surga itu sifatnya yang ketiga adalah tidak pernah bisa terlintas, terbayangkan oleh hati manusia.
Jadi kalau kita membayangkan surga begitu indah, dengan kemampuan kita berhayal setinggi mungkin, seindah mungkin, surga masih jauh lebih indah daripada itu. Kita berdoa ya, mudah-mudahan yang hadir pengajian di sini semuanya masuk. Allahumma mampir dulu ke neraka kan? Mudah-mudahan langsung masuk surga di Baitul Izam. Karena apa? Karena setiap orang beriman, meskipun imannya sebesar biji sawi, maka fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman, barang siapa yang ada sebiji sawi saja iman dalam hatinya, suatu saat ketika dia dimasukkan ke neraka, ada waktunya di mana dia akan dientaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam mana? Surga. Tapi hati-hati, gak apa-apa saya mampir dulu di neraka. Hati-hati, seharinya saja di neraka itu 1000 tahun hidup. Apa siksaan paling ringan di neraka? Kita akan dikasih naklun. Apa naklun? Sendal. Sendalnya terbuat dari api yang ketika kaki kiri atau kaki kanan kita masuk ke sendal itu, otak kita mendidih dan isi perut kita terburai dari panasnya sendal yang kita pakai. Dan itu adalah siksaan paling ringan ada di neraka. Oh ya bapak-bapak, alhamdulillah. Tapi Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, siapapun orangnya yang punya iman meskipun kecil, nanti akan menyala tuh iman itu, tidak bisa dibakar di neraka, akan kelip-kelip menyala dan nanti akan menghadirkan pertolongan dari Allah Subhanahu. Makanya iman itu penting. Orang dengan iman tahu peraturan hidup. Dengan iman orang akan terarah. Dengan iman orang akan tidak seenaknya. Masuk ke rumah ada doanya, ya. Masuk ke kamar mandi ada doanya. Mau makan ada doanya, mau tidur ada doa. Tidur dengan istri ada doa. Meskipun sering-seringnya tidak keburu kebaca yang badan. Bu, ibu-ibu kalau tidur sama suami ada doanya, apa enggak doanya, Bu? Naon doana? Berarti nggak pernah baca doa? Bismillahirrahmanirrahim. Ampun. Ketika ibu-ibu dan bapak-bapak bekerja sama dengan baiknya untuk melakukan reproduksi itu, ibu-ibu tahu nggak bacaannya, doanya apa? Nggak tahu? Bapak-bapak nggak ngajarin? Bapak-bapak apa tuh? Main hajar aja begitu? Pantesan tuh jadinya anak-anak gitu. Disuruh ngaji naik tangga rambutan. Apalagi itu kemarin, lari ngejar-ngejar layangan itu 1000, harganya 1000, dibelaan ngejar mobil motor nyebrang jalan naik pohon kelapa segala macam. Itu hasil dari ibu yang tak pernah baca doa itu. Apa doanya Pak? Allahumma barik lana fi ma Allahumma barik lana. Saya yakin pada apa, tapi kalau misal saya tanya jawab nanti dibilang doyan lagi ya. Gak apa-apa doyan kan kalau dengan pasangan yang halal mah ya, iya. Insya ini mohon maaf nih jomblowan-jomblowati, apalagi yang kalau ada yang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Aduh. Penting iman itu. Karena apa? Karena anak generasi muda yang jauh dari pendidikan madrasah, jauh dari pendidikan pesantren, dia tidak mengenal bagaimana aturan hidup karena tidak dididik dengan keimanan. Akhirnya yang terjadi apa? Sekolah-sekolah, bukannya sekolah, tawuran, nge-BM. Saya nggak pernah dengar santri tawuran sama santri. Coba, ada nggak? Rebutan beduk gitu, ada nggak? Terhaya. Suka gitu, santri beda tapi sama madrasah, Baitur Rahman, ayo rebutan naon, pangheula-heulaan, tangan gitu, terhaya.
damai santrinya. Orang nggak kenal ilmu, orang nggak kenal iman. Saya punya tetangga dulu pulang pesantren kawan, kemudian dia lulus SMA itu kerja ke entah ke Bali atau kemana, nggak pernah sholat. Saya ke pesantren, pas pulang ketemu, dia bilang, aduh kamu malah enak jadi santrinya gitu kan. Saya mau pergaulannya, saya nggak pernah melewati satu hari kecuali saya pasti minum. Saya bilang, kamu udah tahu itu salah, tinggalin. Apa kata dia? Ya susah namanya pergaulan. Saya berangkat ke pondok lagi, tahun depan pulang lagi, ketemu orang yang sama itu. Dia bilang, Mas, alhamdulillah sekarang saya sudah nggak begini lagi. Gimana sekarang? Saya sekarang begini. Alhamdulillah. Jadi sekarang nggak minum lagi? Iya. Sekarang kamu sholat? Bukan. Kalau dulu minumnya pakai botol, sekarang pakai galon. Karena tidak kenal dengan apa? Iman. Anak-anak muda, tontonan jadi tuntunan. Yang dilihat K-pop, yang dilihat anak-anak alay, jadilah anak-anak kita jadi anak-anak lain. Gue, lo, bahaya itu anak-anak alay, karena kita akan mengucapkan sesuatu di akhir hayat kita dengan ucapan atau pembicaraan yang paling sering kita ucapkan ketika kita hidup di dunia. Jadi kalau anak-anak alay nanti pas mau dicabut nyawanya gitu, meninggal dunia, kemudian didatangi malaikat mungkar nakir, ditanya mana buka? Apa jawabannya? Hah? Kasih tahu nggak ya? Waman Nabi Yuka. Pengen tahu apa pengen tahu banget? Bahaya itu. Kamu berani sama saya malaikat mungkar nakir, neraka panas. Cius, ya apa? Bahaya. Tidak kenal iman. Tuntunannya adalah tontonannya, itu yang sangat-sangat berbahaya. Makanya jangan berkecil hati, jangan ragu, jangan bimbang. Masukkan tuh ke madrasah diniyah Baitur Rahmah. Ibu-ibunya aktif, rajin masuk di mana? Majelis taklim Baitur Rahmah. Kenapa? Karena di sana iman kita akan dicas.